Lupa saya risetnya. Jadi balik lagi tadi, saya ulang sedikit bahwa ethics and research itu berkaitan dengan you yourself. Whether you have already fulfilled the ethics of research or not, or something that you made is unethical or not, it's you yourself that know. Like I said before, one little examples is the quotation, for example, whether it is plagiarism or not, then whether you made it by an expert or not, yeah. I mean whether you take it from the theory of itself or not, something like that. Hal-hal kecil yang seperti itu. Kemudian juga yang tadi sampai ke partisipan. Nah, yang menyangkut hal besar adalah related to participants, whether it is harm, ada kata-kata harm di sana, harm the participants or not, whether it will apa namanya, it is illegal for them or not, legal or not, ya gitu ya. Harus juga apakah partisipan bersedia atau tidak untuk diteliti, itu juga menyangkut apa sih namanya, etik, kode etiknya ya. Saya absen sebentar. Delfina and Intom, Ira, Ira lagi di ini ya, lagi KKN ya, nggak bisa hidupin video. Biar Dinda, MDiko, Narinda, Noka, Abi itu siapa ya, Abi? Abi, siapa Abi? Abi siapa itu Abi ya? Namanya Abi. Nggak tahu, Nggak tahu, Miss. Nggak ada namanya Abi di kelas. Ask to unmute. Bella Karista, Sorry, siapa? Bella Karista, Ya, Bella, oke. Pinjam laptop. Ya, itu tadi ya yang saya bilang. Nggak terlalu banyak hal yang perlu saya sampaikan sih. Mungkin minggu depan yang banyak sekali ya. Hypothesis and variable ya. Itu banyak sekali sih. Juga menyangkut pertanyaan Aldo kemarin Iza ya kalau nggak salah. Apakah kualitatif itu pakai hipotesis ya? Saya rasa sih ya, dalam tanda kutip ya, saya rasa. Sepengetahuan saya enggak, kualitatif enggak pakai hipotesis. Hipotesis itu cenderung ya, saya bilang cenderung karena I'm not sure. Hipotesis itu cenderung dipakai untuk kuantitatif. Karena dia ada statistiknya, yang pakai uji statistiknya. Ada uji R, ada uji T, yang biasanya dipakai. Kalau uji R itu relationship, uji T itu signifikansi. Saya baca sepintas kemarin yang di hypothesis itu, hypothesis and variables.
ada ini apa namanya untuk ini ya, untuk presentasi yang berikut ada perdebatan bahwa hipotesis itu ada disadvantage-nya, ada kelemahannya. Oke. Nah, siap-siap ya yang kelompok berikutnya. Kelemahan dari hipotesis. Saya juga penasaran sih, karena saya kan nggak pernah kualitatif ya, selalu kuantitatif. S1 ataupun S2. Jadi saya selalu pakai hipotesis. Oke. Tapi ada sebenarnya saya waktu data analisisnya pakai mixed method, ada kualitatifnya. Ada beberapa yang pas saya deskripsikan pakai angka-angka, pakai huruf-huruf, pakai kata-kata. Nah, di itu apa sih namanya, di yang ada kualitatifnya. Misalnya contohnya nih, how many percentage? No. How about students' perception in reading self efficacy? Waktu itu pertanyaan saya, how about students' perception? Kalau pakai how about kan pasti deskripsikan pakai kata-kata kan. Persepsi mereka bagaimana tuh anak-anak? Apakah suka reading? Apakah mereka termotivasi dengan adanya membaca? Apakah kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan reading mereka bagus? Nah, kayak gitu kan. Itu kan dijelaskan dengan kata-kata. Nah, seingat saya nggak bikin hipotesisnya. Saya nggak bikin hipotesisnya ya, Iza, waktu itu. Jadi yang saya bikin hipotesisnya cuma yang uji korelasi. Apakah ada hubungan antara kemampuan membaca sama self efficacy-nya reading. Fitri Rahma. Itu ya sekilas tentang untuk minggu depan. Kita ke materi hari ini. Screen share e-learning. Baru satu nih pertanyaan di e-learning yang di apa sih namanya, di copy paste dari grup WA. Tolong. Nah, ini cuma satu nih. Udah 2, Miss. 2 ya. Ya udah 2. Jadi the first question, can you provide an example and what is the principle of good ethical research examples? Thank you. Merlinda nih, Merlinda. Bisa ngejawab Merlinda? Yang mana, Miss? Pertanyaan pertama. Yang berdasarkan penjelasan kamu. Katanya principle of a good ethical. Menurut saya sih kalau sesuai dengan kode etik aja ya udah, berarti udah bagus kayak gitu ya. Cuman apa nih apa namanya penjelasan dari materi di bukunya Merlinda, silakan. Perlu share screen nggak kamu, Merlinda? Perlu ada PPT yang perlu kamu tunjukin nggak? Kalau ada, nanti saya jadiin kamu ini host. Nggak ada. Ini audio kamu. Nggak ada. Ya, nggak ada, Miss. Boleh, silakan. Pakai bahasa Indonesia. Yang juga. Pertanyaan dari Mas Ayu. Iya, pertanyaan dari Mas Ayu. Apa tadi, Miss? Ini. Can you provide an example of what is the principle of a good ethical
ethical research example. Jadi dia minta contoh dari apa itu principle of a good ethical. Jadi mungkin kamu jelasin dulu principle of a good ethical itu apa, kemudian contohnya apa? Ini Miss, pertama, obtain informed consent from potential participants. Yang kedua, Halaman berapa ya, minimize Erlinda? Di buku ya? Sorry? Halaman berapa ya, Mer? bentar Miss, lagi dicari. Lagi dicari. Bentar Miss. Udah ketemu? Mer? Atau lihat di sini nih yang saya share screen. Belum ya? Ya Miss, Yang saya share screen nih, coba lihat. Buku yang ini kan? Buku yang kita pakai bukan? Atau ada sumber lain? ada sumber lain Miss, tapi Oh, nggak salah. nggak apa-apa. Mau saya jadiin kamu host, nanti kamu bisa share screen ke kita. Atau enggak? Atau kamu nggak pakai HP, nggak pakai laptop, pakai HP? Pakai HP Miss. Oke. Jadi mau share screen atau enggak? Enggak. Nggak usah Miss. Oke. Udah ketemu? Kalau ya, itu aku baca be Miss, apa Miss? Oke, silakan. Pertama, obtain informed consent from potential research participants. Benar nggak Miss kalau yang itu? Obtain apa? Obtain informed consent from potential research participants. Kemudian? Terus yang kedua, minimize the risk of harm to participants. Minimize? Minimize the risk of harm to participants. Oke. Terus yang ketiga, protect their anonymity and confidentiality.
Ya, itu secara general sih menurut saya. Ya, yang pertama tadi obtain a good apa namanya Obtain information ya, Miss. about Obtain informed consent from potential research participants. Nah, jadi disuruhnya cari partisipan yang potensial buat research-nya. Ya jelas lah, kalau kalian kayak gini nih, itu melanggar kode etik sendiri ya, ketika kalian research ya. Kesulitan dalam melakukan research adalah memang partisipan. Ya, nanti kalian kalau kalian ngelakuin research kalian sendiri nanti pikirnya kayak gini. Alah, ininya juga nggak tahu kan? Toh, ininya juga nggak tahu. Ya buat aja lah partisipan yang mana ada aja lah gitu ya. Misalnya nih, seharusnya saya nggak konsen lihat Bella tadi. Misalnya nih kalian harus meneliti anak SD, tapi di SD itu misalnya di SD 1 negeri misalnya ya, Palembang, tapi nggak dapat izin. Okay. Terus anak SD yang mana aja lah gitu kan, yang penting sama-sama anak SD, tapi di research kalian nggak ubah tuh, karena kenapa nanti nggak diterima pembimbing kalau diubah SD-nya gitu kan. Iya kan. Ya udahlah, nggak tahu juga gitu misal. Nah itu melanggar kode etik jelas. Makanya di situ dibilang dari pertama obtain bla 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 potensial partisipan ya. Kalau kalian ubah partisipannya kayak tadi, contoh saya tadi, masih potensial nggak untuk research kalian? Enggak lah. Nggak berpotensi. Soalnya mungkin nggak sesuai dengan latar belakang kalian, latar belakang masalah mungkin ya. Apakah nanti kalau mau ubah SD boleh ya? Boleh sih sebenarnya. Tapi dalam penelitian kalian juga harus ubah sampelnya atau research problemnya kayak gitu. Karena mungkin saja latar belakang penelitian kalian kan berkaitan sama sampelnya. Kenapa harus di SD negeri 1? Mungkin karena SD negeri 1 dicap orang adalah SD unggulan. Tapi padahal readingnya masih di bawah standar gitu. Nah itu kan kalau kalian ubah, nggak berpotensi lagi seperti di latar belakang kalian. Itu maksudnya yang pertama. Yang kedua apa, Merlinda? Protect bla 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 gitu ya, participant from harm something like that gitu ya. Ya intinya itu. Intinya juga kalian harus menjaga hak azazi gitu ya. Hak-hak dari partisipan juga sebagai manusia. Apapun itu misalnya ya, apakah dengan melakukan penelitian ini akan mencemari nama baik anak itu sendiri misalnya. Atau misalnya nih partisipan nggak mau tapi kalian paksa dengan dibohongi atau diiming-imingi sesuatu sehingga mereka nggak tahu bahwa ini akan dipublikasikan misalnya kayak gitu kan. Sesuatu yang akan dipublikasikan kan ada orang yang nggak suka, ada yang suka misalnya gitu kan. Nah itu melanggar kode etik kalau yang bersangkutan nggak mau ya, seperti itu dan seterusnya ya. Banyak etik-etik yang lainnya saya rasa dalam kehidupan sosial kalian tahu ya itu ya, dan harus kalian pelajari sendiri ya kode-kode etik itu sebenarnya seperti apa aja yang menyangkut sosial. Sama aja sih sebenarnya. Itu sih intinya menurut saya ya, Merlinda. Dari yang 3 poin tadi ada lagi selain 3 poin tadi, Merlinda? Itu yang keempat, avoid using deceptive practice. Avoid using deceptive practice. Apa itu deceptive ya? Tulisannya gimana? Deceptive. Apa artikan?
Ada nggak kamus? Bentar, Miss. Ada Avoid apa tadi? menipu, Miss. Oh iya. Oke, saya bilang contohkan tadi ya. Terus apa lagi? Iya. Ada lagi? Poin keempat? Ada lagi. Iya, poin keempat itu. Oke. Iya, itu sih contoh-contohnya sih menurut saya ya. Mas Ayu, is it clear? Mas Ayu Safira ya pertanyaan dari Mas Ayu. Yes, Miss. Is it clear? Yes, Miss. A good practical ya. Nah, tapi kalau misalnya contoh yang itu a good ethical, yang gimana contohnya yang unethical ya? Ini nih saya baca nih. Saya suka ilustrasinya. Kelihatan nggak? We are Kelihatan. di bubble ini ya. We are required to ask you to sign this consent form. You needn't read it. It's just routine. Padahal mungkin ini praktikalnya ya. Dan makanya saya bilang tadi, you yourself that know it. Gitu. Mungkin di dalam proposal akan ada guide untuk partisipan menjawab atau melakukan penelitian kalian, untuk ikut serta dalam penelitian kalian ya, guide rules kayak gitu ya. Tapi kamu bilangnya kayak gini nih, we are required to ask you to sign this consent. Partisipan ini diperlukan tanda tangan kalian ya, nggak usah dibaca deh, itu cuma rutinitas kok. Guide-nya nggak usah dibaca, tinggal tanda tangan aja. Nah kayak gitu, itu salah ya. Harusnya secara praktikalnya, secara langsungnya, secara praktisnya, kalian harusnya suruh mereka baca dulu, ini dulu, baru tanda tangan. Sama nih kayak saya jadi cerita menyimpang ya. Misalnya kalian mau pinjam KPR, uang dari bank misalnya. Kan banyak sekali kan peraturan-peraturan yang nggak usah dibaca, Bu. Ininya peraturan kayak gitu aja misalnya. Tinggal langsung tanda tangan aja. Nah, itu salah. Itu tidak mengikuti prosedur, nggak kode etiknya terlanggar kayak gitu. Contoh berikutnya, a few cases seems quite different from the rest, so we deleted them. Ini juga salah. A few cases, beberapa kasus, misal, kalian meneliti reading comprehension tadi, fokusnya adalah hal 1 dan hal 2. Ketika kalian meneliti, kalian menemukan hal 3 dan 4. Bingung ini gimana analisisnya, gitu ya. Buang aja 3 dan 4 tadi. Yang saya butuhkan toh cuma 1 dan 2. Nah, itu juga melanggar kode etik dalam penelitian. Seharusnya 3 dan 4 itu mungkin kalian diskusikan ke pembimbing kalian, seharusnya diapain kayak gitu. Ya, sebenarnya sih hal ini akan kalian temukan sendiri ketika membuat membuat tesis kalian. Mungkin kalau kalian mau lancar gitu ya, udah pusing, nggak maju-maju gitu, nggak proposal, nggak seminar, udah delete aja nih poin 3 dan 4 gitu ya. Nah, itu sering sekali ditemukan dan juga sering sekali terjadi. Oke. Berikutnya, contoh yang unethical. Ini contoh unethical ya, saya garis bawahi, unethical, bukan yang ethical. Yes, as a student at this university, you are required to participate in this study. Nah, ini maksa juga kan? As a student at this university, kamu harus ikut, misalnya kamu juga guru di sana ya, kamu harus ikut penelitian ini ya. Kalau enggak, saya kecilin nilainya, gitu ya. Kira-kira itu juga melanggar kode etik. There is no need to tell any of the parents that we are modifying the school lunch diet for this study. Ini juga. Karena dia memodifikasi penelitiannya adalah mengubah menu diet sekolahnya biar fisik dari murid jadi lebih sehat. Gitu ya.
Nah, nggak perlu kasih tahu orang tua kayak gitu. Nah, itu juga melanggar kode etik. Harusnya kan kasih tahu orang tua kan, takutnya salah makan atau gimana gitu. Tuh, ya. Satu lagi nih, requiring students to participate in this class discussion might be harmful to some, but it is necessary for our research. Kayak gitu, itu juga maksa. Kayak gini. Hal-hal yang mungkin jadi kendala terus kalian biarin aja. Mungkin sedikit juga kayak gitu ya. Nah, itu melanggar kode etik beberapa orang, ke partisipannya sendiri ataupun ke validitas ya, valid atau tidaknya hasil penelitian kalian kayak gitu. Jadi valid atau tidaknya hasil penelitian kalian sendiri yang tahu ya sebenarnya. Oke. Itu sih tambahan untuk pertanyaan dari Mas Ayu. Kemudian pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua. Assalamualaikum, my name is Devista. Devista. There are a subject risk and minimal risk. Subject risk and minimal risk. So how do we plan study? How do we plan study? Will be a subject minimal risk. Oke, thank you. Ini dari mana nih pertanyaannya Devista ya? Atau siapa nih yang bakal ngejawab ya? Siapa yang akan menjawab? Erlinda, ada yang selain kamu yang akan menjawab? Nggak ada, Miss. Sudah didiskusiin belum sama teman-teman ya pertanyaannya? Makanya kemarin saya bilang ya pertanyaannya seharusnya semalam juga udah ada ya. Iya, Miss. Pokoknya jadi lebih mudah kayak gitu. Buat misalnya nih Merlinda, diskusiin sama temennya ya. Jangan kamu sendiri kayak gitu. Ya, udah, Miss. Udah ya? Udah belum, Mer? Pertanyaan kedua. Tapi itu mereka tuh udah ada sinyal, Miss, lagi KKN galau. Jadi kamu survive sendiri. Can you do it? Can you answer it, Merlinda? Because I don't know ya. Because I didn't find it in the reading text. Apa itu subject risk and minimal risk? Minimal, what is it? Minimal, yeah, subject risk and minimal risk. What does it mean? I don't know ya. Matt, do you have any idea? Di materi yang pertama, Miss. Di mana? Di materi yang pertama, tapi itu cuman ngejelasin itu beda, ada penjelasan yang lain. Oke, di textbook ya? Iya, Miss. Di Dia tuh halaman lihat pertama di- ya? Ya, bentar, Miss, aku ikut cari. Saya saja. Coba lihat, kamu lihat di saya nih. Bentar ya, saya kecilin dulu. Di sini ya? Atau halaman berikutnya? Yang ini? Berikutnya, Miss, yang di materi. Materi yang kedua, Miss. Judul yang kedua. Some example of unethical practice, bukan? The statement of Kan, ethical, Miss. ethical practice. Yang di sini ya? Iya, Miss, yang sampingnya ini, nah, Miss. Ini ya? Yang Saya bagian besarin dulu. bagian B. Bagian B. Oh, Iya. oke. Ini harus dibaca dulu nih dari awal. Ethical principle of conduct research with human subject.
we have adapted many of these principles, so they apply to educational research. Please read and follow the following statement and think carefully about what it means. Okay. The decision to undertake research rests upon considered judgment by individual educator about how best to contribute to science and human welfare. Once one decided to conduct research, the educator considers various ways by which he might interest his talents and resources. Keeping this in mind, the educators carries out the research with respect and concern for the dignity and welfare of people who participate and with cognizance of federal and state regulations and professional standards governing the conduct of research with human participants. Maksudnya, jadi kita sebagai apa namanya researchers, peneliti adalah juga guru ya, pengedukasi, edukator. Hal-hal yang harus kita perhatikan adalah once we decide to conduct, the educator consider various way which might interest his talents and resources. Keeping in this mind, the educator carries out the research with respect and concern for the dignity and welfare of the people. Jadi dia ini respect and concern the dignity ya. Jadi harus bisa dipercaya dong ketika melakukan penelitian. Jangan sampai ada yang bohong kayak gitu loh. And welfare of the people who participate juga welfare of people who participate. Partisipannya juga diperhatikan. Cognizance of federal. Jadi partisipannya itu yang tadi harmful atau tidak, hak-hak mereka terpenuhi atau tidak, melanggar hak-hak mereka atau tidak gitu ya. And with cognizance of federal and state regulation. Maksudnya adalah peraturan-peraturan pemerintah. Okay? Melanggar misalnya kurikulum enggak, kalau kita kan kurikulum ya, kurikulum atau tidak, sesuai dengan kurikulum atau tidak. Maksudnya nggak harus sesuai kurikulum ya, tergantung case study-nya ya. Memenuhi standar governor atau tidak, gubernur kayak gitu ya. Memenuhi standar kebijakan pemerintah atau tidak nih yang akan kita lakukan. Biasanya sih itu ya. Tapi tergantung studinya juga. Embel-embelnya adalah ke situ maksud saya. In planning a study, researchers have the responsibility to evaluate carefully and ethical concern. Should any of the ethical principles listed below be compromised? Apakah should any of ethical principles listed below harus dikompromikan? The educator has a correspondingly a serious obligation to observe stringent safeguards to protect the rights of human participants. Nah ini ya, balik lagi ya. Sama nih yang harus kalian garis bawahi. Kalau yang A poinnya. Apakah research kita sudah memenuhi atau melindungi protect the rights of hak-hak dari human participants-nya sendiri atau tidak kayak gitu. Considering whether, nah ini yang B ya pertanyaannya. Considering whether a participant in a planned study will be a subject at risk or a subject at minimal risk according to recognized standards, will be a subject at risk. Maksudnya subject at risk adalah, balik lagi ya. Subject at risk itu maksudnya adalah membahayakan nggak kira-kira kalau kita melakukan penelitian ke mereka. Subject at risk, kayak gitu. Okay. Consider, kalian harus mengkonsiderasikan itu, pikirin itu, pertimbangkan itu.